ya, perlawanan terhadap mereka. Saat itu nggak ada peperangan kepada selain orang-orang Quraisy, nggak ada. Sebab selama Nabi di Mekah hingga beliau dan para sahabatnya hijrah, harta mereka dijarah. Para sahabat hijrah ke kota Madinah itu tanpa membawa harta benda mereka, tanpa membawa kekayaan mereka. Mereka tinggalkan harta benda, mereka diusir, harta benda mereka tinggalkan dan dijarah oleh orang-orang kafir Mekah. Ketika sampai di Madinah, Allah mengizinkan mereka untuk memberikan perlawanan kepada orang-orang kafir Quraisy. Allah nyatakan bi annahum zulimu, mereka dizalimi. Sehingga mereka diizinkan oleh Allah untuk merampas apa yang selama ini mereka telah dirampas. Karena itu posisi kota Madinah itu adalah posisi yang strategis. Bagaimana strategis? Kota Mekah itu letaknya geografisnya di selatan. Kalau lihat di peta, di bawah, di selatan. Sedangkan negeri Syam itu di utara. Kota Madinah di tengah-tengah antara keduanya. Kota Syam itu, negeri Syam adalah negeri tempat perniagaan bangsa Arab. Mereka selalu bolak-balik, makanya Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Apa yang mereka lakukan? Musim panas mereka pergi ke Syam untuk berdagang, dan musim dingin mereka pergi ke Ethiopia untuk berdagang. Itu yang disebutkan oleh Allah. Tempat perniagaan mereka bangsa Arab kala itu adalah negeri Syam dan Habasyah. Negeri Syam di musim panas, negeri Ethiopia di musim dingin. Dan kota Madinah adalah posisi yang sangat strategis sekali. Posisi yang sangat strategis sekali, ya, antara kota Mekah dan kota negeri Syam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy di dalam perniagaan mereka ketika pergi ke kota negeri Syam, ya, mau tidak mau harus melewati, ya, jalur kota Madinah. Ya, artinya kota Madinah posisinya di tengah-tengah, sehingga posisi ini menguntungkan kaum muslimin untuk, ya, memberikan perlawanan dan mengembalikan apa yang selama ini dirampas oleh orang-orang kafir di Mekah dari harta benda mereka. Mereka sudah diizinkan oleh Allah untuk itu. Sehingga ketika rombongan para pedagang dari Mekah itu bawa barang dagangan banyak untuk diperdagangkan di Syam. Kemudian setelah mereka berdagang bawa keuntungan, mereka juga beli barang-barang dari Syam untuk dibawa ke Mekah, diperjualbelikan di Mekah dengan membawa keuntungan dari Syam, dan begitu seterusnya. Dan barang dagangan mereka pastinya dijaga oleh oleh sekelompok orang atau sekelompok orang-orang Quraisy yang menjaga jagoan-jagoan ini, sebab takut ada perampok di tengah jalan, ada penjahat atau ada siapapun lah yang akan menghadang. Tapi persenjataan mereka ini bukanlah persenjataan lengkap seperti orang mau perang, iya kan? Hanya sekedar persenjataan untuk membela diri aja. Mereka berdagang, bukan mau perang. Sehingga ketika rombongan dari Mekah membawa harta benda yang banyak untuk diperdagangkan di Syam, ya, saat itu, ya, kaum muslimin dari Madinah menghadang mereka untuk mengembalikan harta yang selama ini dirampas oleh orang-orang kafir, ya, lewat di Madinah itu dihadang. Sehingga para rombongan pedagang ini dan orang-orang, ya, yang menjaga dagangan ini, mereka pinter-pinternya cari jalan atau melangkah lebih cepat, ya, jangan sampai dihadang oleh rombongan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu, tiap kali melewati Madinah, Nabi dan rombongannya selalu gagal,
nggak berhasil menghadangnya. Artinya nih Ghafilah udah keburu berlalu dari Madinah, nggak berhasil kekejar. Kembali dari Syam ke Mekah mau dihadang juga begitu, ya juga begitu, keburu berlalu, nggak berhasil dihadang. Hingga, dan itu berkali-kali seperti itu. Sebab nih Ghafilah hampir 2-3 bulan sekali pasti ada yang lewat, selalu dihadang. Dan Nabi tidak menghadang Ghafilah siapapun kecuali hanya orang-orang Quraisy. Sebab selama ini harta kaum muslimin yang ada di Mekah dijarah oleh mereka. Sehingga pada suatu kali sebelum Ghazwat Badar, rombongan pedagang membawa barang dagangan dari Mekah, dan kali ini dagangan yang mereka bawa itu sangat besar sekali. Semua punya saham di sini, seluruh penduduk Mekah punya saham. Jadi ini harta yang berlimpah di sini ingin diperdagangkan di Syam. Ya, semua naruh saham besar-besaran di sini. Berangkatlah. Nabi dengar kabar, wah, rombongan berangkat. Nabi mempersiapkan sekitar 100 sampai 300 prajurit, sahabatnya, dengan membawa persenjataan untuk menghadang ini Ghafilah. Bukan untuk perang loh, hanya untuk menghadang. Lain persenjataan untuk perang dengan persenjataan untuk menghadang Ghafilah pedagang. Ya. Ternyata Nabi dapat kabar bahwasanya Ghafilah pedagang ini akan melewati Muraisi'. Muraisi' itu ya antara Mekah dan Madinah. Itu jalur mereka. Dan ternyata Nabi sampai Muraisi', Ghafilah pedagang udah berlalu beberapa hari ke arah Syam. Gagal lagi, ketinggalan. Udah, mereka sampai di Syam berdagang. Nabi menunggu kembalinya mereka. Ya, Nabi menunggu kembalinya mereka. Setelah orang-orang berdagang sebulan atau beberapa waktu lebih, mulai mereka persiapan kembali dari Syam ke Mekah dengan bawa dagangan yang besar itu. Nabi mendengar bahwasanya rombongan ini pedagang akan kembali ke Mekah, dan rombongan pedagang ini, barang dagangan mereka itu hanya dijaga oleh sekelompok orang yang jumlahnya hanya puluhan, dipimpin oleh Abu Sufyan. Artinya ya, jumlah puluhan dengan persenjataan yang sedikit, ya, ini bisa dihadapi dengan 313 orang. Maka Nabi SAW keluar dengan para sahabatnya dari kota Madinah untuk menghadang para pedagang ini, pedagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang jumlah mereka hanya puluhan orang, datang dari Syam ke Mekah. Itu disebutkan kekayaan yang berlimpah, barang dagangan yang besar, 1000 ekor unta dengan segala barang dagangannya. Waduh, ibaratnya nih ya 1000 mobil bak, 1000 mobil bak isinya tuh barang semua. Gimana tuh kira-kira tuh kayak kita kalau acara maulid aja sekarang ini belum tentu 1000 mobil ya. Acara maulid yang penuh belum tentu mungkin 1000 mobil. Waduh, berapa banyak tuh kekayaan itu mau dihadang dan dijaga hanya oleh puluhan. Nah, dan arah mereka arah Badr. Maka Nabi SAW keluar bersama para sahabatnya menuju ke arah Badr, menuju ke arah Badr. Jumlah para sahabat itu waktu yang keluar bersama Nabi hanya 313 prajurit. 240-nya adalah orang-orang Ansor dan 73 adalah kaum Muhajirin. Sedikit.
ya, kaum muhajirin 73, 240 prajurit atau 240 orang adalah orang-orang Ansor. Persenjataan mereka bukan persenjataan mau perang, makanya saat itu yang bawa pedang sedikit, selebihnya cuma bawa panah sama tombak doang. Ya, onta hanya 70 ekor, kuda dalam riwayat 2 ekor, dalam riwayat 4 ekor, dalam riwayat 5 ekor. Udah, artinya serba minim. Sebab memang Nabi ketika menyerukan itu di Madinah bilang sama sahabat-sahabatnya yang sibuk, nggak harus ikut sama kita juga bukan mau perang, hanya cuma ingin menghadang aja. Ya, maka yang ikut segelintir orang aja dengan persenjataan yang seadanya. Keluarlah mereka dari Madinah dengan tujuan untuk menghadang kafilah pedagang Quraisy ini. Ketika mereka keluar, pastinya Abu Sufyan yang memimpin kafilah pedagang ini, dia juga sebagai orang yang cerdas, tahu strategi, dia juga menjaga ini barang dagangan, dia juga punya mata-mata, dia sebar mata-matanya, dia tahu nih daerah rawan, ini Muhammad bakal menghadang nih, dia kirim mata-matanya, dia cari tahu. Ternyata dia dapat kabar dari mata-matanya bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya keluar dari kota Madinah, lebih tepatnya sekitar tanggal 3 Ramadan, keluar dari Madinah bersama rombongannya. Langsung waspada nih Abu Sufyan, ini Muhammad keluar lebih awal untuk menghadang kita. Yang udah-udah dia telat, keduluan sama kita. Ini sekarang dia keluar lebih awal dari tanggal 3 Ramadan. Mesti waspada. Maka saat itu Abu Sufyan ketika dengar Nabi Muhammad keluar dengan rombongannya ini untuk menghadang, dia tahu pasti kalah. Rombongan pedagang nggak bawa persenjataan lengkap, cuman pedang doang, hanya untuk sekedar berjaga-jaga. Jumlah mereka hanya puluhan, sedikit. Mau dihadang sama 300 orang, ya pastinya dikepung kalah. Ya, Abu Sufyan menyadari itu, sehingga apa yang dia lakukan? Dia sewa penunggang kuda, ya, untuk membawa kabar ke Mekah, atau dia sewa orang yang bisa berjalan dengan cepat, ya, menempuh perjalanan lebih cepat untuk ngasih kabar ke Mekah, agar orang-orang Mekah itu, ya, mengirimkan bala bantuan. Sebab Abu Sufyan dengan orang-orangnya yang puluhan orang ini nggak bakal bisa menghadapi Nabi Muhammad. Dia sadar itu, makanya dia kirim orang ke Mekah agar orang-orang Mekah mengirimkan bala bantuan untuk menghadapi ini, menyelamatkan barang dagangan. Terus langkah pertama yang diambil oleh Abu Sufyan, maka dia sewa orang untuk buru-buru berangkat, dan diajarin oleh Abu Sufyan strateginya bagaimana untuk membangkitkan emosi amarah orang-orang Mekah, provokasi, bikin keadaan panik dan heboh sehingga semuanya langsung bergegas untuk menyelamatkan. Diatur nih Abu Sufyan ahli dalam strategi, itu langkah yang diambil. Maka berangkatlah ini orang ke Mekah. Di saat yang sama Abu Sufyan tetap harus berusaha nyelamatin. Bagaimana? Dia tempuh jalan lain. Dia tahu nih Muhammad bakal menghadang di Badar, maka dia tempuh jalanlah lain di mana dia tidak melewati Badar. Zaman itu kagak ada internet, kagak ada telepon, kagak ada begini-beginian, ya, sehingga mereka mengandalkan apa namanya, mata-mata mereka, kecerdasan mereka, ya, naluri mereka, insting mereka di dalam bertempur, ya, pengalaman mereka. Walhasil langkah yang kedua yang diambil oleh Abu Sufyan, dia menempuh jalan lain untuk menyelamatkan ini kafilah. Sehingga Nabi Muhammad menuju ke Badar, Abu Sufyan lewat jalan lain. Itu langkah yang diambil oleh Abu Sufyan.
Di Mekah, di saat yang sama ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas punya saudara perempuan, bibinya Rasul, namanya Atikah. Atikah mimpi suatu mimpi yang membuat dia ini ketakutan. Bangun dari tidurnya, dia panggil saudaranya nih Abbas. Wahai Abbas, sini aku mau bicara. Boleh, ada apa? Ini rahasia. Aku minta engkau berjanji dulu nggak cerita kepada orang lain. Iya, saya berjanji nggak bakal cerita. Ada apa? Dia bilang, saya mimpi. Mimpi apa? Saya mimpi bahwasanya 3 hari dari sekarang akan datang satu orang naik ke atas gunung ini, gunung yang ada di Mekah. Dia dengan untanya. Saat itu dia teriak, menjerit histeris, memanggil seluruh penduduk Mekah, sehingga semua penduduk Mekah keluar dari rumahnya untuk melihat. Ternyata orang ini yang di atas gunung, yang datang dengan untanya, dia menjerit, dia mencabik-cabik bajunya, bahkan dia lukai untanya, dan teriak-teriak kepada orang Mekah, wahai penduduk Mekah, selamatkan diri kalian, ayo pergi keluar untuk ke tempat di mana kalian binasa. Dia teriak begitu. Kemudian nih orang turun dengan untanya dari puncak gunung itu dengan teriak histeris macam itu. Dia naik lagi ke ujung gunung yang satu lagi di kota Mekah. Dia lakukan hal yang sama. Dia menjerit lagi, wahai penduduk Mekah, ayo mari bergegaslah untuk menuju ke tempat kebinasaan kalian. Dia mencabik-cabik bajunya, dia merobek-robek wajah untanya dengan pisaunya, histeris. Kemudian dia naik lagi ke atas gunung yang satu lagi. Dari situ dia ambil batu yang besar, dia gulingkan dari atas gunung, hingga ketika sampai di bawah itu batu besar pecah. Nggak ada satu rumah di kota Mekah melainkan masuk tuh pecahan batu tersebut. Ini mimpi yang aku lihat, nggak tahu apa maksudnya, cuma ini petanda buruk bakal seluruh penduduk Mekah. Abbas dengar begitu takut, sebab orang-orang Arab itu waktu mereka itu terkenal sebagai orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi, terkenal. Begitu mereka dengar mimpinya Atikah, mereka ketakutan. Abbas dengar gini, wah ini petanda buruk, bakal ada sesuatu terjadi menimpa seluruh bangsa orang-orang Mekah. Habis cerita begitu Atikah bilang, ente udah janji jangan cerita sama orang. Iya, janji udah. Keluar Abbas dari rumahnya Atikah, di tengah jalan ketemu sama teman dekatnya, ngobrol sama teman dekatnya. Abbas bilang, anda mau cerita nih sama ente, tapi diam-diam ya, jangan cerita sama orang. Iya, janji diceritain oleh Abbas itu mimpi. Janji jangan cerita, janji. Udah. Ini orang temennya Abbas ketemu sama temennya yang lain. Ente udah dengar kabar belum? Belum. Janji jangan cerita sama orang ya. Iya, cerita lagi tuh mimpi, sampai seluruh penduduk Mekah dengar tuh mimpi, dan semuanya pada bilang jangan cerita-cerita sama orang ya. Persis kayak kita, kayak kita. Udah jadi rahasia umum. Udah gitu, suatu hari itu tuh Abbas keluar dari rumahnya, pengen ke Masjidil Haram, Ka'bah itu, Masjidil Haram saat itu tempat ngumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Begitu masuk, mulai tawaf, Abu Jahal dengan orang-orang pembesar kafir Quraisy lagi pada nongkrong di situ.
Abu Jahal bilang, ya Abul Fadl, Abbas, engkau mau tawaf, ntar habis tawaf kemari ya, ada mau ngomong. Ya khair. Abbas nggak tahu apa-apa, khabar khair. Dia tawaf, usai tawaf dia datang ketemu sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, Abbas, iya ada apa? Kalian ini Bani Hashim, keluarganya Nabi, masih nggak cukup? Nggak cukup apa? Masih nggak cukup laki-laki kalian mengaku Nabi, terus kalian masih sekarang nih muncul lagi perempuan kalian ngaku Nabi juga. Kaget Abbas, ada apa? Tuh saudara perempuanmu Atikah, dia cerita mimpi begini gini. Kaget Abbas, wah ini rahasia nih, jadi rahasia umum. Abbas pura-pura nggak tahu. Enggak begitu. Enggak, lu jangan bohong. Ribut dia sama dia. Sampai akhirnya Abu Jahal bilang, gini deh, kan tuh katanya tuh Atikah bilang 3 hari lagi, kita tungguin 3 hari. Kalau emang terjadi, fadak, ya itulah. Tapi kalau enggak, kita bakal stempel dan kita bakal kirim kabar ke seluruh bangsa Arab, kalian Bani Hashim adalah keluarga para pendusta. Digituin, mau dipermalukan. Udah pulang Abbas. Begitu pulang, udah ditungguin sama saudara perempuannya Atikah. Ya Abbas, ente udah janji nggak ngomong. Wah, ngamuk deh. Sekarang nggak cuma orang laki aja, perempuan juga pada jelek-jelekin aneh, katanya Atikah. Ribut mereka. Udah malu Abbas. Tiap keluar rumah dicerca sama orang. Dan ternyata benar. 3 hari ya Abbas keluar dari rumahnya, pengen ke Masjidil Haram, pengen lihat nih keadaan, ada kabar apa nih. Udah deh, malu deh. Ternyata begitu sampai ke Masjidil Haram, lihat orang lagi pada panik semua. Bingung Abbas, ada apa nih? Semuanya pada panik. Ternyata benar, orang yang dikirim oleh Abu Sufyan tuh datang ke Mekah. Orang yang disewa oleh Abu Sufyan untuk ngasih kabar bahwasanya barang dagangan akan dihalang oleh Muhammad datang ke Mekah. Persis seperti mimpinya Atikah. Sebab Abu Sufyan bilang, kalau ente ngasih kabar begitu doang, orang nggak bakal ada yang panik. Tapi itu bikin heboh. Apa itu? Robek-robekin ente punya baju, ya, cabik-cabik ente punya wajah, ya, terus ente punya onta nih, apa, lukain dia. Jadi orang ngelihatnya juga panik, teriak deh, selamatkan apa, barang dagangan kalian yang akan dihadang Muhammad. Mereka semuanya di Mekah kan punya saham di situ, ngelihat begini panik semuanya, marah semuanya. Muhammad, musuh bebuyutan kita, pengen ngehadang barang dagangan kita, nggak bisa, kita harus apa namanya menyelamatkan. Maka saat itu juga Abbas nih udah gembira, wah, dia baru mau ngungkit, entuh nggak ada waktu, orang semuanya lagi pada panik udah. Dan Abu Jahal langsung dengan cepatnya mempersiapkan, ayo kita harus siap-siap berangkat dengan persenjataan perang kita untuk memerangi Muhammad. Ini kesempatan kita berperang dengan dia. Udah, maka semuanya tuh mempersiapkan diri untuk keluar bertempur di medan perang untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Ini kesempatan. Semuanya mempersiapkan. Tapi di sana ternyata juga ada orang-orang yang kagak mau bertempur. Ya, di antaranya tahu siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini juga seorang tokoh besar yang disegani di Mekah. Dia ini yang selama ini nyiksa Sayyidina Bilal. Majikannya Bilal ini dia, yang nyiksa Bilal ini dia, yang menyiksa Ammar bin Yasir dan membunuh ibunya serta ayahnya Ammar bin Yasir ini dia. Dia nggak mau. Terus emang orang kaya raya, bos, ini big boss dia nih, ya hidupnya bahagia, enak gitu. Jadi
perang bukan urusan dia, tuh urusan apa namanya budak-budak. Kalau dia mah tinggal nikmatin kekayaan. Bener nih, Umayyah bin Khalaf tuh terkenal badannya gombior, sebab hidupnya cuma apa namanya makan minum gitu, dalam kenikmatan. Ya ini macam orang-orang apa namanya, ya begitu deh, orang-orang yang dimanja. Dia nggak mau ikut. Juga lain daripada itu, pernah ada satu kejadian. Apa itu? Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin orang-orang Ansar. Sebelum dulu masuk Islam, teman dekatnya Umayyah bin Khalaf. Sebelum masuk Islam, teman dekatnya Umayyah bin Khalaf. Sehingga Umayyah tuh kalau pergi ke arah sana, nginepnya di rumahnya Sa'ad. Dan sebaliknya, Sa'ad kalau datang ke Mekah, nginepnya di rumah Umayyah bin Khalaf, teman dekat. Dan setelah Sa'ad masuk Islam, hubungan tuh masih ada, hubungan dekat masih ada, ya. Sehingga pernah sekali setelah Nabi hijrah, sampai Sa'ad bin Mu'adz datang ke Mekah untuk tawaf di Mekah, tinggalnya di rumah Umayyah bin Khalaf. Ketika lagi tawaf, Abu Jahal ngelihat Sa'ad, orang Madinah nih, marah Abu Jahal. Ini beberapa waktu sebelum kejadian Badar, disamperin tuh Sa'ad bin Mu'adz, berani-beraninya engkau, wahai orang Madinah, tawaf sesuka hati di Mekah, sedangkan kalian melindungi apa musuh bebuyutan kami Muhammad. Sa'ad bin Mu'adz digituin, marah, ribut, angkat suara, mau berantem nih sama Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf yang nenangin, ya Sa'ad, jangan ente angkat suara, ini pemimpin bangsa Quraisy di Mekah, akhirnya nanti jadi masalah panjang sama dia. Gitu, ditenangin. Sa'ad bin Mu'adz tetap nggak terima, dia angkat suara, hampir mau ribut. Umayyah bin Khalaf nenangin, Sa'ad jangan. Sa'ad digituin tambah gahar, bilang sama Umayyah, Umayyah, ente berani-beraninya nenangin aneh begini, biar ente tahu, aneh dengar Nabi Muhammad Rasulullah SAW bilang bahwasanya ente bakal terbunuh di medan perang, ente bakal dibunuh oleh para sahabatnya. Kaget Umayyah dengar gitu, kaget, langsung dia melongok, bilang, Muhammad bilang gitu? Iya, Rasulullah bilang gitu, aneh dengar sendiri. Di mana dia bilang aneh dibunuh? Di Mekah atau di mana? Itu dia nggak bilang. Yang jelas dia mengatakan engkau akan terbunuh dan dibunuh oleh para sahabat-sahabatnya. Itu diriwayatkan ketika Sa'ad bilang begitu, Umayyah hampir ngompol saking takutnya. Sebab mereka semuanya tahu Nabi Muhammad itu Rasulullah, mereka tahu itu, mereka sadar, ngompol, ketakutan. Sampai dia bilang, kita udah tahu Muhammad ini kalau ngomong pasti terjadi. Benar ucapannya, ketakutan. Dia pulang cerita sama bininya. Udah, Sa'ad udah pulang ke Madinah. Dan ketika terjadi peperangan Badar ini, semua orang di Mekah kan mempersiapkan segalanya untuk berangkat. Umayyah kagak mau. Dia ingat itu, ketakutan, takut terbunuh. Umayyah nggak mau, ngumpet di kamarnya. Abu Jahal dengar, Umayyah nggak keluar. Ini tokoh besar di Mekah. Kalau Umayyah nggak keluar, yang lain juga pada males, nular nih penyakit nih, nggak bisa dibiarkan. Akhirnya apa yang dilakukan sama Abu Jahal? Abu Jahal datang ke rumahnya Umayyah bin Khalaf, bawa inian, dupa. Ada dupa yang biasa dipakai oleh orang perempuan yang lagi nifas, pakai luban, pakai apa namanya itu, biasa dipakai sama orang perempuan kalau lagi nifas. Abu Jahal bawa dupa, begitu duduk depannya Umayyah bin Khalaf, disambut, ditaruh tuh dupa sama lubannya yang khusus bakal perempuan nifas nih, disodorin. Ya Umayyah, pakai ini. Ngamuk Umayyah, ini kan penghinaan, apa-apaan kau begini, kau samakan aku dengan perempuan yang baru nifas. Marah Umayyah bin Khalaf, iya pakai itu, engkau ini bukan laki-laki, engkau perempuan, gak pantas jadi orang laki. Ya bukan begitu, ini Muhammad pernah ngomong, kan ente dengar sendiri kalau sahabat-sahabatnya bakal ngebunuh aneh. Walhasil ketakutan, dia cerita, Abu Jahal teman dekatnya dia,
Akhirnya Abu Jahal bilang, engkau kalau nggak keluar, yang lain juga pada nggak keluar. Akhirnya gagal nih semuanya nih. Habis bagaimana? Ente tahu Muhammad bilang, ane bakal terbunuh. Katanya Abu Jahal, gini aja deh, ente sekarang keluar di depan mata orang-orang menuju kepada pertempuran. Entar asal udah di pertengahan jalan, ente kabur pulang deh, katanya Abu Jahal. Yang penting jangan gembosin kita, itu bahasanya gitu. Jangan gembosin kita. Akhirnya ya udah deh. Bininya dengar gitu, bilang, hati-hati. Ente nggak ingat ucapannya ini? Sahabatnya ente tuh, Sa'ad bin Mu'ad bilang Muhammad bakal menjanjikan ente bakal terbunuh. Iya, ane tahu itu, cuman ane juga kalau nggak keluar akhirnya nggak gembosin yang lain. Habis gimana? Ente bakal mati. Enggak, ane udah janjian Abu Jahal. Kalau entar di pertengahan jalan, ane pulang udah, boleh pulang. Yang penting ini rombongan biar berangkat dulu. Udah, berangkat. Dan ternyata, ya, jalan sampai ke medan perang, nggak pulang-pulang. Hingga akhirnya terbunuh di medan perang. Apa kelanjutan ceritanya? Insya Allah bersalat kita lanjutin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang adzan dulu. Wallahu a'lam. Adzan. Abu Bakar adzan.